namun mereka itu ngaku-ngaku sebagai orang Islam. Kita selama ini mungkin ya tertipu oleh mereka yang bermodus berjubah seolah-olah orang-orang suci. Ternyata mereka itu ya penyusup kalau menurut saya, menghancurkan Islam dari dalam, terbukti dengan ajaran-ajaran yang begitu banyak menyesatkan di kalangan umat Islam ini. Namun memang tidak serta menonjolkan gitu. Sedikit demi sedikit ajaran Islam itu dirubah oleh mereka. Untuk sementara itu mungkin itu dulu, host. Monggo dilanjut. Oke, Kiai Kebu Iwa, gimana Kiai Kebu Iwa? Ada Tuhan dari berbagai macam marga Ba'alawi. Bahkan ya Al-Muhdari ini memposisikan, mengukuhkan loh ya dirinya sebagai orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk mengatasi atau mengurusi dunia seisinya. Gimana ya Kebu? Sudah mati suruh kita bersujud di hadapan kuburan Al-Muhdari kalau ziarah. Silakan Kiai Kebu. Oke, turun ke Pandito Acong dulu satu putranya. Lanjut dulu, lagi makan nasi goreng. Oke, oh siap, siap. Oh, makan nasi goreng ya atau fried rice ya. Favorit food Pandito Acong seperti itu ya. Kebuli Yaman kata, pala lu bopeang. Nasi kebuli Yaman gue. Binya makan nasi kebuli Yaman. Bola, oke. Haplo grup G, Bang Haplo, gimana nih anti gerakan Zionis? Ini kan ada informasi teman-teman ya, informasi terupdate dari pengikut Abah ya, Bang Nursi tahu ya, Bang Nursi paham gak? Bang Nursi itu salah satu pendukung militan dari Abah Anies. Dia menyampaikan di publik di salah satu podcast YouTube ya, bahwa Anies ini agen Yahudi yang benar disusupkan di Indonesia, sudah digodok dan ditempa untuk ya minimal jadi pemimpin, kalau tidak maka minimal bisa bikin gaduh. Contoh kegaduhan 212 itu ternyata bagian dari ya Zionis Yahudi ini. Gimana gerakan anti Habib Zionis Haplo Grup G, silakan. Waalaikumsalam. Saya bangga dengan narasinya host, itu membakar gairah, semangat. Jadi apa yang kita suarakan selama beberapa tahun belakangan itu sudah semakin tampak satu persatu, dikuliti satu persatu, terbuka tabirnya. Nah ini yang saya gambarkan ini bukan baru saya bikin, tapi ini sudah sekian tahun. Nah jadi artinya warga Nusantara tinggal di bumi Nusantara, yang mana para agen Zionis ini luput menyadari bahwa tanah, angin, air, udara Nusantara itu adalah keramat. Ini penting, ini saya sampaikan ini, keramat. Masih ingat kita dulu yang bermubahalah, berapa banyak yang kemudian selesai
kiprahnya di dunia. Ini mesti diingat. Kalau nggak ingat, lupa. Kalau lupa, berarti nggak ingat. Berarti tak ingatkan. Mubahalah aja, ending-endingnya innalillahi. Nah, ini cuma ngingetin aja loh. Ini kode halus, ngingetin aja. Mubahalah aja. Cuman ngucap mulut itu mulut tok. Saya meyakini bahwa Habib adalah zuriat Nabi. Apabila ternyata saya salah, maka bla 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 bla. Meninggoy. Inilah salah satu keramatnya Nusantara. Jadi hati-hati. Kalian-kalian itu yang jadi agen-agen ini, ya, siapapun kalian, seberapa tingginya kalian punya derajat, hati-hati. Nusantara ini beda. Mau kisah-kisah yang lain lagi apa? Nah, ini saya mau geser sedikit ini, biar mengingatkan betapa uniknya Nusantara. Belum pernah toh ngelihat kalau cuman sekedar jarum apa ya itu tipu-tipu lah. Pernah ngelihat nggak bantalan kereta masuk perut? Nah, lo pernah? Oh, nanti aja tinggal ditunggu waktunya. Intinya host, ya, mereka yang mencoba menyerang Nusantara ini nggak paham Nusantara itu seperti apa. Pancasila itu dibuat atau didesain atau di apa bahasanya ya, dirumuskan itu bukan dengan pemikiran semata-mata, tapi dengan batin, semua daya. Ini yang katanya Mossad pinter-pinter ini ternyata goblok, ya kan? Mossad kok tolol. Dipandu dulu ya Bang, ya anu tak ke belakang sebentar. Dipandu dulu, tak jadikan momot. Iya. Mossad kok tolol. Agen intelijen asing kok tolol. Ketolol sekali. Kenapa? Karena kalian-kalian itu selama ini di roasting sama warga penduduk bumi Nusantara ini, di roasting kalian. Kalian bisa apa? Sekarang rajalela di mana-mana. Sekarang bisa apa? Di roasting kalian sama warga penduduk bumi Nusantara. Bisa apa kalian? Ayo. Bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan sekarang? Kicep toh. Dulu kalian itu mempersekusi, menunjukkan kalau kalian itu paling tinggi, nggak bisa diutak-utik, iya toh. Sekarang mana persekusi kalian? Ada nggak persekusi kalian? Kok belempem? Kok meleleh? Kok lumer? Kenapa? Cipirita, mencret. Nah, itu baru sekedar diomongin, baru sekedar kita cuap-cuap. Gimana kalau kita bergerak? Mikir nggak? Kalau belum mikir juga, ya sudah, tinggal ditunggu waktunya. Monggo yang lain dilanjut. Monggo Kang Asulawi, narasi Kang Asulawi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengingat sejarah dari kaum yang dilaknat oleh Allah, yaitu kaum Yahudi Askenazi, yang mana DNA-nya itu sebangsa dengan celeng hutan ya teman-teman ya. Kaum ini itu di mana dia berada akan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Dan kaum yang dilaknat oleh Allah, kaum yang terusir dan terhinakan, mana saja berada di muka bumi selama ada langit dan bumi. Sebagaimana Allah mengusir iblis dari surga dan menghinakannya.
Ya. Jadi dari sejarah ke sejarah ditulis sejarawan dunia juga begitu sama seperti apa yang telah termaktub di kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Dulu Soekarno pernah ingin mengusirnya. Tapi yang membela ini adalah pemuka-pemuka agama dari kalangan NU. Itu sejarah, fakta sejarah. Lalu apa yang terjadi? Pernahkah kaum ini berterima kasih kepada yang menolongnya? Ya. Jadi sama yang terjadi di seluruh dunia. Bahkan kaum ini berada di Kaukasia, ini pun juga terusir. Menyebar di seluruh dunia juga terusir. Ya, seluruh dunia sudah mengusir kaum ini. Ya, satu-satunya negara yang belum mengusir kaum yang DNA-nya sebangsa celeng hutan itu cuma di Nusantara, cuma di Indonesia. Dan semesta sebenarnya sudah selesai berabad-abad tahun yang lalu dengan kaum yang DNA-nya sebangsa celeng hutan ini. Dan kita baru membahas, itu masalahnya. Ya. Jadi ketika Presiden Prabowo kemarin membuat statement kabur saja ke Yaman. Jadi langsung yang namanya si Rizik Syihab bin Cabul ini yang congornya dan mukanya berantakan, nggak karu-karuan, yang belepotan, yang nekat berani-berani ngaku sebagai cucu Nabi. Itu langsung kebakaran jembut, bukan kebakaran jenggot ya, jembutnya yang kebakaran orang ini. Jadi selama ini yang saya amati, yang namanya Rizik Syihab bin Cabul al-Selangkangan itu, dia hanya berani keluar-keluar di panggung-panggung. Ya, selama ini hanya satu yang dia buktikan, yang dibuktikan oleh Babiliau itu, dia hanya bisa menelanjangi Firza dengan jarak jauh tanpa harus menyentuhnya. Itu satu-satunya yang dibuktikan oleh si Rizik Syihab bin Cabul ini, teman-teman ya. Tapi keluar-keluarnya tidak pernah dibuktikan. Seharusnya pada saat dulu ketika balihonya itu artinya diturunkan semuanya, dia harusnya pertama kali artinya yang melawan. Tapi kenapa diam? Ini bukti ya, orang munafik. Kalau ingin melihat munafik yang asli, lihatlah kaum ini. Yang asli tanpa ada campurannya. Lihatlah kaum si babi-babi Ba'alwi ini, yang pure munafik, tanpa perlu harus dilihat dari ciri-ciri dan tanda-tandanya. Lihatlah kaum ini ya, kaum yang DNA-nya sebangsa celeng hutan ini. Oke, sementara begini. Kang Bacong sudah selesai makannya? Sudah. Oke, wah, nek makannya sudah kan bisa digas ini. Kan amunisinya sudah diisi teman-teman ya, harus gas. Tapi sebelum bernarasi, coba saya kasih informasi ya teman-teman ya. Ini pernyataan yang penting untuk panjenengan ya. Boleh kita dulu beda politik tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur. Tetapi ini penting untuk saya ingatkan, yang bersumber dari sebuah pernyataan ya, yang soheh dari seorang militan pendukung tangan kanan dari Abah Anies sendiri ya, namanya Bang Nursi ya, atau Ihsanuddin Nursi. Pernyataannya kurang lebih seperti ini yang viral kemarin ya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Anak Bangsa 11 ya April 2023, Ihsanuddin Nursi bilang Anies Baswedan itu adalah agen Yahudi yang disusupkan ke Indonesia.
syukur-syukur berkuasa, tapi kalau tidak berkuasa setidak-tidaknya bikin kekacauan. Ingat teman-teman, kekacauan demi kekacauan dengan banyaknya ya di bangsa ini dari kelompok-kelompok yang ini. Nah, terus pernyataan konteksnya seperti ini. Pernyataan itu muncul tanpa disertai bukti, dokumen atau nama sumber. Dia menyampaikannya sebagai kayak keyakinan pribadi. Siapa Nursi? Ekonomi ya, ekonom yang aktivis oposisi yang sering kritik pemerintah dan juga tokoh oposisi lain. Dia dikenal vokal dengan teori konspirasi ekonomi dan politik. Terus Guru Gembul. Ya, Guru Gembul. Pernyataan ya Guru Gembul ada di video TikTok dengan judul Guru Gembul Anies Baswedan adalah agen Yahudi. Benarkah? Nah, catatan ini penting teman-teman ya. Anda bisa cek ya, gerakan ya. Kenapa narasi ini muncul? Pakar komunikasi politik menyebut ya, ini macam-macam ya konteksnya, bahwa kalau Anies ini ya tidak bisa jadi presiden, minimal bisa bikin kegaduhan dan kekacauan di bangsamu. Ini dari Ihsan ya, dari Ihsanul Nursi ya, Ihsanuddin Nursi. Lanjut Pak Dito Acem. Jadi kalau kita maaf, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat ya, pertama-tama itu kan berat banget. Apalagi sebelum banyak orang yang membaca, baik itu penuh atau kesimpulan dari buku Yai Imad. Pertama kan menakar keabsahan Babilawi. Baru ditaker loh. Betapa luar biasanya pola pikirnya itu, baru ditaker. Cuma sudah difitnah pembegal nasab. Lalu buku yang berikutnya, terputusnya nasab Babilawi. Ya terputus kan karena dia sendiri. Cangkok sana, cangkok sini. Begal sana, begal sini. Jadi semua fitnah yang dilemparkan oleh Babilawi itu berpulang nggak cuma kepada Imam Cabul, bahkan seluruh klan Babilawi. Contoh, ada yang saya bersumpah demi Allah, kalau begini, maka akan ada di keluarga kami Babilawi yang perampok, pembegal, pemetong, penipu, wah segala macam. Dibukakan aibnya. Kita jadi tahu yang dulu kita nggak pernah tahu. Kemudian berjalannya waktu. Orang tadinya masih ragu-ragu, ini apaan sih, ini ribut-ribut sesama Islam. Setelah diputar video dongeng-dongeng khurafat, wah ini mah bukan Islam ini. Bertopengkan Islam ini, ngaku-ngaku Islam. Kalau mereka pakai kami sekte ajaran Tarim, nggak ada yang peduli orang. Tapi begitu ngaku-ngaku Islam, wow, berangkat semua. Kiai-kiai dengan segala kerendahan hati. Panjenengan itu nanti di yaumil hisab dosanya besar, lebih besar dari kita semua. Karena apa? Karena panjenengan itu orang-orang berilmu, orang-orang yang tahu, tetapi diam atas ajaran sesat ini, tetapi diam ketika Nabi Muhammad SAW dihujat. Kalau yang menghujat itu kaum kafir, ya malu mereka kafir. Ini orang yang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tapi sejatinya menghinakan Nabi SAW. Nabi dibikin seperti Tuhannya, tetangga sebelah datang begini begono, bahkan belajar nahwu sorof kepada Habib. Ini penghinaan ini. Dan panjenengan diam. Oh saya mah netral, nggak boleh.
Islam tidak ada netral. Islam tidak ada win-win solution. Islam itu pulangkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Nabi SAW juga kan pernah bersabda, umatku tidak akan bersekutu atau bekerja sama lah ya matannya dalam kesesatan. Itu Nabi loh yang menjamin umatku tidak akan bekerja sama dalam kesesatan. Ya kalau diam ya termasuk bekerja sama. Masa saya yang orang awam gak pernah mondok seperti Rokim berani loh bahwa mereka itu salah, bahwa mereka itu ngaku-ngaku tanpa bukti. Masa panjenengan yang mampu baca kitab gundul gak mau membaca? Oh, dari guru kami. Kurang apa imam mazhab kita? Antara murid dengan guru itu berbeda pandang kok. Tetapi kan ada adab didahulukan. Yang paling penting juga ada dalil. Jadi tidak ada kewajiban murid itu harus apa kata gurunya. Enggak. Murid itu apa kata Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya hikmah dari 4 mazhab ini semuanya itu menghidupkan sunnah Nabi. Bukan saling bertentangan, enggak. Kalian malah pelintar-pelintir. Tidak ada 4 imam mazhab yang membatalkan nasab Alawi. Itu si Mudor Kondor tuh yang ngomong. Lah ini kan botol banget. 4 imam mazhab wafat, barulah Ali Asakron nulis kitab mencangkokkan Ubaidillah jadi anak dari Ahmad bin Isa. Dari abad 9 lompat mundur time travel ke belakang ke abad dari abad 9 ke abad 4. Jadi semuanya ini alhamdulillah. Dulu kita ini kok nggak selesai, ternyata sabar, disuruh sabar sama Allah. Masyarakat Indonesia khusus umat Islam sedang dipersiapkan. Kan saya pernah bilang tuh, kalau saja 6 bulan pertama pemerintah sudah ambil keputusan dilarang Ba'alawi yang tidak membawa nama Nabi, para sahabat, dalil Al-Quran dan As-Sunnah manggung di majelis-majelis. Ngamuk semua tuh, karena banyak orang belum tahu. Buktinya apa? MUI sampai sekarang masih diam kok. Menteri Agama bela kok kepada Babilawi. Banyak ternyata penyusupan ini. Apakah rencana Mossad? Apakah rencana PKI? PKI kan dulu nyusup ke sana kemari. Sekarang kan mereka nyusup dalam bidang jurnalisme ada, dalam pakaian hijau, pakaian coklat ada. Banyak mereka telah menyusupi sehingga seolah-olah terdiam. Tapi Allah dan Rasulnya nggak mungkin ridho atas kebatilan. Apalagi ini orang udah numpang hidup, nggak tahu diri, petentang-petenteng. Tergulung tsunami kalian, tergulung. Jadi menutup putaran ini host, Allah sedang mempersiapkan kita yang mau memakai akalnya melihat. Tuh lihat, yang dulu lo nggak tahu kan, ternyata mereka pembegal sejarah Wali Songo, nasab Wali Songo. Tuh dia pembegal pendirian NU. Tuh dia berkhianat, nggak pernah ikut perang tapi ngeklaim kemerdekaan ini karena peran habaib. Perang aja nggak ikut kok, ngeklaim yang paling depan. Purwakarta stasiun milik Habib, stasiunnya Habib. Terus tanah Pasundan milik Habaib. Nggak tanggung-tanggung jawab Bintu Tarim Rim. Nggak tanggung-tanggung Indonesia milik Aulia Tarim. Pagi siang malam kalian banggakan Tarim, begitu disuruh kabur, suruh pulang ke sana,
Menguik-nguik kalian, nguik. Demikian host standby. Yai Kebuliwa, monggo Yai bernarasi atau mau menyimak